Nggak ada gunanya lagi, karena semua sudah telat. Hmm. It's all done gitu. Kita sudah di atas langit. Katakan sebiji nanti kalau saya sudah tua, kita semua sudah tua, udah mati gitu ya. Satu biji udah 200 miliar gitu. Tapi kalau saya biasa defaultnya di dalam grup MVP adalah 70% Bitcoin itu wajib. 70% Bitcoin. Ya, kalau kamu lagi eager banget, BU banget, kamu Bitcoinnya bisa diturunin. Ya 50%. Oke. 50%-nya kamu bisa fight di market gitu. Nah, sisanya itu kalau saya 70-30, 30-nya kita eksperimental. Saya tahun ini kayaknya nggak masuk market deh. Oke. Saya cuma sisa-sisa dong itu. Yang pumping-pumping ya kita ambil aja. Kenapa kok? Nggak mau, karena tahun depan saya merasa sudah selesai market cycle-nya, bear market. Nah, kalau old season, lu mau sebut koin apa? PP, Mudeng, Neiro. Ayo, mau sebut apa lagi? Old XRP season. misalkan. Hyperliquid. Nah, XRP aja naik loh. Itu masih bukan old season. Oke, sekarang kita mulai masuk ke market ya kok. Iya. Jadi kan di cycle yang sekarang nih kita udah lewatin halving beberapa tahun gitu ya, udah beberapa kali gitu halving. Itu ada di tahun 2012, 2016 sampai ke 2020 ya. Oh, itu lonjakannya tuh sekitar 12 hingga 18 bulan. Di 2012 tuh 1000%, di 2016 itu 200%, dan di 2020 itu 600% nih. Oh. Nah, kira-kira kalau dari Kak Andi lihat tren ini gitu ya, di pola yang sekarang ini kan kita bisa lihat Bitcoin tuh memang kemarin sempat menyentuh ATH-nya gitu. Cuman kan sekarang masih sideways aja ya, sebenarnya belum ada yang ATH tinggi banget gitu. Nah, kalau misalkan dari Kak Andi sendiri, apakah di tren yang sekarang ini masih dalam siklus yang sama atau bahkan membentuk tren yang baru gitu Pak? Ini siklusnya berbeda banget ya, jadi teman-teman mesti hati-hati. Itu kalau misalkan Bitcoin itu selama 2-3 bulan, tidak ada pergerakan yang impulsif ya. Impulsif tuh tiba-tiba langsung 150.000, 200.000 gitu ya. Itu hati-hati aja kalau tidak ada impulsif lagi. Itu artinya orang yang beli di zaman dulu belum jual, jadi marketnya sideways. Ya, bukan berarti ada yang nahan gitu. Itu sekali whale-nya take profit berarti langsung rontok. Ya, ini adalah dari teknik-teknik volume price action lah, VPL. Nah, itu teman-teman hati-hati karena berbeda lah ini. Kita nggak usah ngomongin ETF atau institusi deh, itu masih terlalu kecil lah. Nah, kalau lu mau melihat Bitcoin sampai 1 million, 5 million sebiji, ya kita harus melihat yang levelnya negara. Jangan institusi lagi gitu. Level negara kayak Bhutan, tiba-tiba banyak Bitcoinnya dari mining, US, Cina, Rusia, dan negara-negara maju lainnya gitu. Itu udah mulai koleksi Bitcoin kan, El Salvador. Nah, itu yang mesti disebarin sih. Kalau misalkan kita lihat Bitcoin akan membentuk pola yang baru. Jadi market itu biasanya itu akan berbeda, tapi dengan masa lalu dia akan mirip-mirip. Gitu aja. Trennya berbeda, tapi akan ada mungkin cycle yang mirip gitu ya kok. Nah menurut Kak Andi sendiri, ini seberapa penting jadinya diversifikasi portofolio di saat kondisi market yang kayak gini? Sangat penting lah. Diversify aset itu, tapi saya agak lucu kalau kita bercanda-bercanda sama teman-teman lama ya, teman lama di Bitcoin. Kita biasa ngomongin diversifikasi katanya. Tapi uang kita di kripto semua. Berarti diversify kita tuh dalam bayangan saya adalah beda chain aja gitu. Beda chainnya gimana. Tapi kalau saya biasa defaultnya di dalam grup MVP adalah 70% Bitcoin itu wajib. 70% Bitcoin? Ya, kalau kamu lagi eager banget, BU banget, kamu Bitcoinnya bisa diturunin. Ya 50%. 50%-nya kamu bisa fight di market gitu. Nah, sisanya itu kalau saya 70-30, 30-nya kita eksperimental. Masukin ke berbagai chain yang aneh-aneh tuh. Chain ini, chain itu. Kan banyak layer 1 tuh. Nah, kita taruh duit di situ, investing, cari hidden gems-nya, ngepump, ujung-ujungnya spread yang kita dapat dari profit itu kita ambil, masukin lagi ke Bitcoin. Ya, so nanti next cycle mungkin Bitcoin saya 90%. Ini kok agak berbeda ya kok. Biasanya kalau misalkan aku kayak ngobrol-ngobrol gitu, biasanya kayak dia tuh ada persentasenya tuh Bitcoinnya tuh 50%, terus yang lainnya tuh juga hampir sama rata gitu. Kalau tadi aku highlight gitu dari Ko Andi sendiri, itu kayak Bitcoinnya menambah terus ya, dari 50 bisa 70 bisa 90, itu kenapa kira-kira? Karena kita beli terus. Iya, kita rebutan. Karena nanti lawannya manusia-manusia ini bukan sama manusia lain, tapi institusi dan negara. Iya, kalau mereka sudah start level dan mereka jadikan Bitcoin sebagai aset, reserve asetnya mereka, atau settlement network-nya mereka, ya maka
saya bisa bilang hari itu ya hari yang cocok untuk tutup MVP Group gitu. Kenapa? Wow. Nggak ada gunanya lagi karena semua sudah telat. Hmm. It's all done gitu. Kita sudah di atas langit. Katakan sebiji nanti kalau saya sudah tua, kita semua sudah tua, udah mati gitu ya. Satu biji udah 200 miliar gitu. Kamu ngapain masuk market yang sudah 200 M satu biji? Ya kamu lupakan aja gitu. Kamu pergi jual telur kayak ngapain? Ya kan? Lakukan aktivitas yang lain aja. Okay. Sudah nggak ada gunanya. Jadi money flow itu akan ada waktunya, dia itu stuck di atas. Akan dia sideways terus tuh. Makanya dia menjadi hard asset. Karena sudah tidak volatilitasnya udah nggak kayak dulu. Okay. Ketika masih volatile kayak sekarang, kita ambil kesempatan itu untuk make money, mengambil keuntungan. Gitu. Okay. Jangan ditonton doang. Nah, gitu. Oke, ini sekarang kita back lagi ya, lagi ke 2025, belum nanti ya, belum money flow yang nanti yang udah 200 M gitu satu Bitcoinnya. Oke, di 2025 kalau misalkan ada peak season nih di 2025, menurut Kak Andi itu kapan waktu yang ideal untuk mulai masuk ke market? Mungkin bagi sebagian orang nggak mau kasih clue gitu ya. Kalau dari Kak Andi gimana nih? Saya tahun ini kayaknya nggak masuk market deh. Oke. Saya cuma sisa-sisa dong itu. Yang pumping-pumping ya kita ambil aja. Kenapa kok? Nggak mau, karena tahun depan saya merasa sudah selesai market cycle-nya, bear market. Bear market itu biasa akan datang tanpa kita sadari. Jadi pesta itu akan selesai tanpa kita sadari gitu. Ini saya udah ngomongin di 3-4 panggung kayaknya, kemarin sama Pak Oscar juga. Yes, seperti itu selalu. Selalu seperti itu, kayak 2017 juga. 2018 Januari itu sebenarnya sudah tamat. Tapi tanpa kita sadari, kita masih ekspektasinya tinggi, masih merasa ini bull run. Tahu-tahu sudah makin rontok. Tanpa killing me slowly ya, killing us slowly, pelan-pelan, selesai. Terus tahun 2022 juga sama, Januari kamu lihat tuh, pelan-pelan ya. Mulai Desember malah, 22 Desember ya, 2021, selesai. Nanti kamu lihat tuh, tahun ini saya lihat ya cocok buat kita take profit sih. Saya nggak gitu chip in lagi apa. Ada sih, cuma uang kecil doang. Yang nggak ada gunanya kalau nyangkut kek, mau apa kek, udah saya nggak peduli gitu. Nah, nanti bomnya kita taruh di tahun depan atau 2027. Investor itu lebih banyak menunggu daripada bergerak. Nah, berarti bukan waktu yang tepat untuk DCA kok sekarang? Saya nggak DCA. Saya orangnya lamsam. Saya cari titik-titik tertentu. Tahu dari mana lu kalau Bitcoin itu bottom gitu kan? Nah, maka lu join MVP Crypto. Biar gue kasih tahu lu. Gitu. Oke, tapi teman-teman sekali lagi aku ingatkan untuk tetap Dior ya kok. Ini kan tadi kan perspektif dari Kak Andi sendiri ya. Ini opini kan boleh dong. Boleh masa nggak boleh ngomong ya kan? Betul, boleh banget. Aku juga setuju. Boleh dong. Nah, kok ini kan kemarin sebenarnya nggak ada kenaikan yang signifikan atau gimana banget sih dari meme coin ya. Tadi kan kita bahas Bitcoin dan altcoin gitu. Ini dari meme coin tuh nggak ada kenaikan yang signifikan, cuma ada beberapa yang kemarin sempat booming juga gitu ya. Ada berapa kayak tadi Ko Andi sebutin juga ada Pengu juga lumayan naik gitu. Nah, menurut Kak Andi sendiri tuh apakah meme coin ini tuh bertahan atau hype sementara? Kalau menurut Kak Andi gimana? Memes itu selalu come and go lah. Come and go. Oke. Ada masa-masanya itu zaman dia selesai. Itu zaman dia selesai. Kecuali Dogecoin, Doge, kecuali Shiba, kecuali PP. Karena itu sudah terlalu besar market cap-nya. Nah, kalau yang kemarin misalkan yang lu bilang banyak rontok tapi ada yang to the moon, ada Moonpig. Nah, Moonpig kan ada yang beli 200 market cap, 200.000 ya. Ya, ada kebetulan nih teman-teman ada di grupku. Saya sih nggak beli di 200.000 market cap, 1 juta market cap, saya nggak ya teman-teman. Jadi ntar jangan berantem di Twitter lagi nih. Aku beli di 7,7 juta market cap. Jadi kan gue ngomong di grup. Wow. Guys, aku sekarang 200.000 beli di 7,7 juta. Iya, aku bilang guys, aku telat nih, tapi nggak apa-apa. Saya jadi asset liquidity kalian aja, gue bilang. Gue bercanda, gue masukin. Tapi in a real size ternyata kan. Gue lumayan serius sebenarnya masukinnya. Duitnya. Terus kemarin jadi 100 juta market cap kan. Ya udah gitu loh. Ya, jadi persentasenya itu berapa persen kok kenaikannya? Ya kayak nggak tahu ya. Itu saya paling berapa X sih? 10-12 X lah, 10-12 X. Oke kok. Kalau gimana caranya milih koin presale potensial supaya terhindar dari gimmick developer? Kan gimmick developer banyak ya. Tadi kayak over promising dan lain-lain gitu gimana? Ini seru sih. Ini kayak kembali ke zaman 2017 ya. 2018 ICO boom itu. Itu banyak belajar banget kita ya. Jadi kesimpulan saya untuk sekarang kalau yang mulai galang duit presale begitu, di skip aja.
Ini sudah bukan zamannya pre-sale coin lagi. Ini adalah zamannya apa? Zamannya ketika klien-klien atau calon user kita itu melakukan aktivitas di chain-nya kita, memakai produk kita, baru kita keluarin koin. Atau enggak kamu keluarin koin dulu, deploy di mana aja, di chain apapun, itu bisa just 2 second away, lu klik langsung selesai, jadi semua tokenomics-nya gitu ya, bisa lu susun. Nah itu baru kamu ada yang buat fundraising, dia develop, dia baru cari website segala macam. Bisa juga. Jadi tidak perlu kamu collecting duit dari retail, janjiin dia proyek apa, nggak usah gitu. Jadi ya teman-teman ini era sudah berubah. Jangan lagi seperti kita zaman dulu 2017, 2018. Kayak jualan apa, koin NXT lah, nanti dapat airdrop Ignis lah, pasti tahu Pak Oscar pasti tahu tuh. Nah itu kan kita deploy ada di Nodax kan dulu kan. Nah itu tuh zaman dulu. Kalau sekarang ya jangan yang itulah, jangan kayak model lama gitu lagi dong, yang baru dong. Yang baru. Iya, orang beraktivitas di platform lu kasih dia reward berupa airdrops ya kan. Nah itu dapat koinnya, lu deploy, kasih, lu suntik liquidity sehingga orang bisa jual. Oke. Tuh. Oke kok. Balik lagi ke Bitcoin. Prediksi Bitcoin, peak-nya di berapa dan kapan kok? Not financial advice. Oke. Kalau dari saya sih Oktober ini ya. Oktober? Iya. Di berapa kok? 125.000 paling. 125.000. Saya agak skeptis lah, tapi bisa salah gitu. Bisa aja 150.000, 160.000 terserah. Jadi kalau udah sampai di titik yang saya saya inginkan, ya saya cabut. Tapi saya bukan jual Bitcoin ya. The whole shitcoin, altcoin itu langsung bedam selesai gitu. Tamat. Saya leave the trends gitu. Jadi kalau saya tuh pribadi yang lebih cenderung bukan saya follow the money, tapi it's not the market. Jadi saya nggak follow the market gitu. Shit happens terserah. Saya yang penting kalau tujuan saya udah kecapai, untuk cycle kali ini saya udah dapat sekian, sudah bisa menghasilkan ini, bangun bisnis apa-apa aja gitu ya. Berarti udah kecapai nih, tutup dulu tokonya. Saya biarin tuh pada heboh di grup lah apa ya kan, nah kita bersih-bersih dulu, selesai. Saya begitu. Kalau altcoin season kok, kan udah banyak banget nih altcoin season, index altcoin season gitu-gitu. Menurut oh ya lucu itu, ini seru nih bahas. Jadi tadi saya udah lagi ke sini, lagi ke podcast ini. Saya baca kan di Instagram ada yang komen. Saya kan habis podcast di sebelah ya, ada ngomong. Saya ngomongnya, kan ditanya pertanyaan sama persis. Jadi all season tuh kapan kok? All season tuh apa gitu. Ya saya jawab dong. Terus ada yang komen, ini ya sudah all season baru berkoar-koar, kalau bear market hilang dia bilang. Saya baca lucu juga nih orang. Ya kan? Padahal saya yang ditanya itu ditaruh di reel, saya nggak tahu buat iklan lah, buat apa saya nggak ngerti lah tim-timnya media saya kan. Selesai gitu, ya saya ditanya saya jawab. Nah all season yang diharapkan teman-teman tuh apa sih sebenarnya gitu? Bukannya kita sudah all season ya dari tahun 2023 ya? Bukan karena lu tidak ikut, lu nggak jackpot, lu merasa ini all seasonnya belum, begitu. Cara kerja market nggak gitu loh. Cara kerja market kan tidak menyesuaikan dengan apa yang lu mau. Market bergerak dengan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan kita semua. Ngapain peduli sama lu gitu. Nah kalau all season lu mau sebut koin apa? PP, Mudeng, Neiro. Ayo mau sebut apa lagi? All season. XRP misalkan. Hyperliquid. Nah, XRP aja naik loh. Itu masih bukan all season. Nah bingung nggak lu? Koin-koin dinosaurus, jangankan yang serius-serius deh. Kemarin koin sampah, itu Labubu. Labubu aja sudah moon. Lu masih nanya kapan all season. Itu artinya lu nggak di trends. Saya nggak tahu kalian ngapain gitu. Apu, kena rakpul. Apu misalkan naik ke 36 juta market cap, kena rakpul, boom, jatuh ke 800.000 market cap kan. CTO nih rame-rame nih, digas sampai 400 juta market cap, 500x, lu kemana? Ya kan begitu, terus sekarang turun lu bilang nggak ada all season, semua scam. Ya diubah dong kacamatanya dong. Jangan lu yang mau, lu nggak dapet, lu merasa nggak all season. All season sekarang kan pindah-pindah liquidity. Mana bisa semua naik kayak kita zaman ini nih, zaman 2017-18 tuh asal beli. Iya nunggu kan, beli XLM lah, XRP lah, Cardano lah, Tronnya naik coba. Nah kan, apa itu, Monero lah. Nah itu semua naik, tapi itu koin dinosaurus. Kalau sekarang pindah liquidity, kamu cari chain apa yang money flow-nya lagi banyak ke situ. Misalkan Solana awalnya banyak nih, dari $10 rally kan sampai hampir $300. Itu kalau bukan all season itu apa gitu. Nah terus dia pindah liquidity tuh, move kan, lari ke Base. Base itu banyak yang deploy coins tuh, bisa Base-nya bisa di Celiza segala macam lah, banyak lah. Platform launchernya banyak. Orang launching koin,
tanpa ngedam koin dia kreatornya bisa dapat profit. Konsep baru tuh, dapat 1% dari total volume yang terjadi. Langsung dikasih ETH-nya bisa dijual sama kreator tanpa menjual koin yang dia deploy. Nggak ngedam market dong. Nah, terus nanti money flow bergerak lagi nih. Lari ke Arbitrum nih. Arbitrum kedua nih, Hyperliquid ke abstrak. Nah, itu yang dipelajarin teman-teman. Jadi bukan harap-harap cemas, berdoa gitu ya di Twitter, nggak ada gunanya. Lu buka tuh data-data tuh, cari tahu gitu, apa yang lagi rame, apa yang lagi spiking volumenya. Come on gitu, lu cari duit kan. Oke, jadi sebenarnya zaman yang udah berubah ya kok. Berubah dong. Jangan ikutin yang dulu, jangan kayak koin-koin dinosaurus, altcoin season semua naik gitu. Padahal udah beberapa koin udah ada yang naik juga gitu. Wah, naiknya udah gila itu. Oke. Oke. Aku tadi sempat inget kita ada skip satu pertanyaan soal AI ya, yang tadi mau kok Andy bahas juga gitu. Nah sekarang ini juga ada research tentang AI. AI tools itu saat ini bisa digunakan dalam beberapa analisis sentimen, teknikal dan fundamental untuk memprediksi harga kripto bahkan kok. Itu kan kayak wow banget gitu ya, kita nggak ngapa-ngapain, cuma kasih prompt ke AI, kesannya tuh kalau kita baca ini tuh udah bisa trading gitu lah ya. Nah kalau dari kacamata Koendi sendiri, apa aja sih tools AI gitu, mungkin kalau yang kita udah kenal ya, selain yang tadi dari Cryptost sendiri udah punya, itu apa aja yang bisa membantu kita gitu? Kalau teman-teman suka trading perpetual gitu ya, sekarang sudah ada Gigabrain. Itu ini non financial advice, jangan apapun yang saya ngomong kamu pergi beli, janganlah. Ini kan cerita ke lu gitu loh. Jangan apa yang gue ngomong lu bilang si Andi suruh beli di Twitter nanti berantem lagi gitu. Lalu Gigabrain itu bisa connect ke Hyperliquid, kamu bisa langsung trading, itu sinyal trading udah ada semua dan itu otomasi. Silakan cari tahu sendiri, akses terminalnya butuh berapa keping, berapa duit, cari tahu sendiri. Nah, terus kalau misalkan lu masuk ke ekosistem base, itu ada beberapa agent. Saya nggak tahu masih jalan apa enggak, ya. Beberapa agent itu saya nggak mau sebut namanya deh, ntar pada berantem lagi gitu. Nah itu bisa lu drop smart contract, suruh dia analyze. Ini sebenarnya udah potentially masih bagus nggak? Tokenomics-nya scam nggak? Honeypot nggak? Wow. Developernya hold-nya berapa gitu? Udah dump belum? Snipernya berapa? Udah di burn belum? Dan lain-lain gitu. Liquidity-nya berapa dan lain-lain. Terus ada lagi dikombinasi lagi sama satu lagi yang di best chain juga. Nah itu bisa suruh dia cari tuh, gue mau titik entry-nya koin Cardano misalnya. Cardano nih gue mau beli nih, tapi di angka berapa ya spot trading misalnya. Dia bisa keluar semua, grafiknya, chartnya, TPSL-nya semua. Gitu. Tapi itu terupdate kok. Biasanya kan kalau ya makanya lu harus lihat gitu, apakah masih di develop gitu loh. Maka saya nggak tahu, saya tidak mendevelop sesuatu yang jual sinyal, saya nggak mau. Itu kan dari luar, dari orang lain kan, bukan punya gue gitu. Makanya gue kasih tau lu kayak bayangan sebenarnya AI agents-nya seperti itu, kayak AI XBT gitu ya. Nah, kalau yang Gigabrain itu update. Itu very update lah. Maksudnya kayak up to date lah. Karena dia connecting kan. Perpetual trading dengan yang ekosistem paling baru sekarang gitu. Nah, itu everyone can connect wallet, langsung ikutin sinyalnya, klik follow atau apa, udah langsung jalan. Tapi kalau dari Koendi sendiri pernah coba pakai yang tadi? Pernah. Saya memang orang yang pakai AI agent sih. Berhasil atau gimana kok? Dan ketika saya pakai, saya merasa sebenarnya paid groups untuk jual sinyal trading ya akan segera tamat ya gitu ya kalau pandangan saya. Karena AI agents jauh lebih pintar dari kalian semua teman-teman, sorry to say gitu ya. Dia bisa masukin semua buku PDF dan semua video yang di capture. Tinggal di-upload gitu ya kok? Iya, selesai. Karena sekarang untuk agents itu bahkan sudah ada yang tidak perlu di-train lagi. Itu sudah auto training dan dia bisa reasoning dia sendiri gitu. Dia bisa rethink, dia bisa reasoning, menghindari halusinasi gitu. Wow. Oke. Tapi kok ini kan sebenarnya cukup cukup berbahaya juga ya. Bukan berbahaya sih, kalau misalkan itu kan juga harus didasari dengan technical juga sebenarnya gitu. Nah, menurut Koendi sendiri gimana caranya biar AI itu jadi pendukung, tools pendukung, bukan jadi penentu utama dalam keputusan trading? Nah, ini bagus pertanyaannya. Jadi saya sendiri karena klien saya sudah terlalu banyak membernya, nggak mungkin saya setiap hari reply kalian punya chat kan gitu kan. Jadi saya bikinkan satu manusia atau robot, manusia setengah robot lah ya, humanoid android gitu kan. Gue bikin robot ya. Nah itu kalian bisa tanya dia gitu loh. Persis kayak tanya sama gue. Nah dia akan jawab dalam waktu ya 24 jam. Terserah lu mau tanya kapanpun gitu. Dan itu adalah bentuknya adalah untuk belajar. Jadi for educational purposes gitu ya, bukan untuk kalian sinyal trading, bukan untuk ambil keputusan. Jadi semua harus kembali ke teman-teman sebagai usernya yang menentukan. Lu beli apa jual. Tapi lu bisa tanya dia gitu. Reason-nya, terus sebenarnya ini udah titik jual apa beli, ini cocok nggak buat gue, profiling, nanti bisa profiling juga. Lu orangnya seperti apa, lu
risk profile-nya kayak gimana, itu keluar semua gitu. Nah, itu menjadi faktor pendukung dan itu memudahkan kalian semua ya teman-teman. Sangat enak sekali hidup di zaman kalian ya. Tidak usah kayak saya manusia buta 2018 gitu. Nah, sekarang semua sudah dibantu, bisa ambil data apapun dan subscription-nya cuma 1 klik mewakili beberapa atau 7 sampai 10 platform yang lain gitu. Cuma 1 kali klik lengkap. Oke, kalau ini last question ya. Kalau biasanya kan kita akan closing statement ya kok. Nah, kalau sekarang kata-kata hari ini untuk trader-trader yang sering loss. Coba kok kira-kira apa kok? Sering loss? Ya sering ampun. Kata-kata hari ini. Boleh ke kamera yang mana? Kira-kira? Ya ini ya. Kamera yang ini, oke. Silakan. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jadi teman-teman yang sering loss trading gitu ya. Saya pengen kasih tahu kalian. Kalian harus stay long enough di dalam crypto market. Yang namanya make a lot of money instan itu hampir nggak ada kecuali lo hoki atau jackpot gitu ya. Dan yang kedua, jangan lupa kalian join grup MVP Cryptstock. Udah gitu aja, lu belajar. Lu cari tahu sebenarnya gue lagi ngapain, gue tuh ngapain gitu ya. Lu nggak trading, tapi lu ngapain gitu. Nah, itu penting dan lu stay long enough. Akhirnya nanti kita bisa swing trade lah. Jadi ini sedikit jadi nasihat jadinya ya. Lu bisa swing trade, jangan daily trade lah, sayang. Karena potentially di crypto itu bukan 10% tapi 10x gitu. Oke? 10% tapi 10x gitu ya. Iya. Oke deh, hari ini udah selesai. Kita ngobrol-ngobrol bareng Ko Andy dari Cryptstock. Thank you so ya, much, thank you. Ko Andy. Dan thank you untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di Porto selanjutnya. Bye.